Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang manajemen emosi. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang manajemen niat. Mudah-mudahan sudah mulai dicoba oleh teman-teman. Kenapa manajemen emosi ini penting? Karena penyebab kegagalan kita dalam mengikuti tes CPNS itu tidak hanya pada ketidakpahaman kita tentang materi soal, tetapi juga bisa disebabkan karena ketidakmampuan kita mengelola emosi kita saat berhadapan dengan soal. Sehingga apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita pahami itu tidak maksimal kita gunakan. Banyak teman-teman kita yang mengikuti tes CPNS kemudian keluar dengan nilai yang belum memuaskan. Banyak di antara mereka mengatakan sebenarnya soalnya tidak terlalu sulit, tapi saya dalam kondisi tidak tenang, saya grogi, saya tergesa-gesa menjawab soal sehingga tidak maksimal, seperti itu. Seperti cerita saya ketika saya mengikuti tes CPNS waktu itu, ketika saya masuk di ruang tes kemudian duduk, saya melihat teman sebelah. Ternyata kami mengambil formasi yang sama. Setelah berkenalan, ternyata teman sebelah ini secara pendidikan jauh lebih tinggi. Kalau kemudian waktu itu saya nervous, saya down, saya grogi karena tingkat pendidikan saya yang lebih rendah, barangkali apa yang saya pelajari, apa yang saya pahami itu tidak maksimal juga bisa saya gunakan dalam menjawab soal. Tetapi waktu itu alhamdulillah saya bisa mengatasi rasa down, rasa grogi itu sehingga saya mendapatkan nilai yang tertinggi. Sahabat-sahabat semuanya, orang bijak mengatakan bahwa ketika kita tidak tenang, maka setengah kecerdasan itu akan hilang. Ketika teman-teman sudah mempersiapkan materi yang baik, kemudian ditambah dengan ketenangan, maka ini menjadi modal terpenting bagi teman-teman untuk mengikuti tes CPNS. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan untuk menjaga ketenangan saat tes CPNS nanti. Yang pertama, di hari tes itu teman-teman bisa datang 10-15 menit sebelum tes dimulai agar tidak terlambat untuk mengantisipasi tergesa-gesa, karena itu akan mempengaruhi emosi dan konsentrasi teman-teman. Yang kedua, di 10-15 menit yang tadi teman-teman bisa beramah-tamah dengan teman-teman tes atau panitia. Berikan senyuman gitu untuk menjaga ketenangan. Yang berikutnya tentunya mempersiapkan perlengkapan. Jangan sampai kemudian ketika tes akan dimulai ternyata ada perlengkapan yang kurang, sehingga itu pun mengganggu emosi dan konsentrasi teman-teman. Selain itu, teman-teman juga bisa melakukan teknik stop. Teknik stop ini adalah teknik yang secara umum biasa digunakan oleh orang-orang untuk mengkondisikan emosinya. Teknik stop ini adalah menarik napas secara perlahan kemudian mengeluarkan secara perlahan juga. Ini bisa dilakukan 2-3 kali. Barangkali ya 2-3 menit sebelum tes dimulai. Nah, ada beberapa hal yang juga harus dihindari oleh teman-teman. Hindari berdiskusi dengan teman sebelah ketika tes sudah dimulai. Kalau kemudian teman-teman sebelah barangkali meminta bantuan, arahkan saja ke panitia. Mohon maaf mas, mbak, silakan hubungi panitia gitu. Atau sebaliknya, kalau kemudian kita menghadapi masalah, maka lebih baik langsung ke panitia, karena belum tentu teman sebelah itu juga bisa membantu. Kalau kemudian kita terlalu banyak berdiskusi dengan teman sebelah, maka sudah banyak waktu yang kemudian kita gunakan, waktu yang terbuang sia-sia. Makanya lebih baiknya hubungi langsung ke panitia. Sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan di tes kali ini kita berharap, kita berdoa teman-teman dimudahkan. Di video berikutnya kita akan bahas tentang manajemen waktu. Apakah ada soal-soal yang harus kita dahulukan atau kita tetap menjawab soal sesuai dengan urutan dengan manajemen waktu yang baik. Karena di tes CPNS itu kita dituntut untuk mengerjakan soal sebanyak-banyaknya dalam waktu yang begitu singkat. Mudah-mudahan tips yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.